Bagaimana menghadapi keinginan debat dari saudara kita Protestan? Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat ada teman-teman dari Protestan yang senang mengajak debat tentang iman Katolik. Nah, mereka mempertanyakan ajaran gereja dan menolak tradisi atau bahkan menganggap gereja Katolik itu sesat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Katolik, teman-teman? Apakah kita harus meneladani perdebatan itu atau justru kita menghindarinya? Nah, teman-teman, jangan terburu-buru jika masuk ke dalam situasi debat. Sebelum kita mendalami ajakan debat, ada baiknya kita harus bertanya terlebih dahulu. Apakah ini akan membawa kebaikan atau hanya jadi ajang saling menjatuhkan? Jadi sebelum debat kita harus evaluasi dulu. Apakah lawan debat mau mendengarkan dengan hati yang terbuka atau hanya ingin menyerang iman kita? Kemudian kalau debat hanya akan menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan, lebih baik kita arahkan ke dialog yang lebih damai, yang bersifat kasih. Di dalam gereja Katolik mengajarkan bahwa iman dan akal budi itu harus berjalan bersama, harus berjalan beriringan. Jadi kalau mau menjawab tantangan teman-teman Protestan, maka kita sebagai orang Katolik harus memahami ajaran gereja dengan baik. Jangan asal jawab kalau kita belum tahu apa jawabannya. Kemudian kita harus menjelaskan bahwa kitab suci dan tradisi tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Tercatat dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dan gereja ini jugalah yang menjaga ajaran sejati selama 2000 tahun ini. Nah, buat teman-teman Katolik, kalau ada yang menyerang iman kita, sekali lagi jangan emosi, jangan terpancing. Karena Santo Ignatius, Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa kasih itu lebih penting daripada sekedar menang debat. Jadi, buat kita orang Katolik tetap menghormati saudara-saudari kita, orang Protestan, walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda tafsiran dengan kita tentang kitab suci. Dan jangan merendahkan atau mengolok-olok mereka. Kalau mereka menuduh kita yang tidak benar, kita harus menjawab dengan bijak, dengan tenang, dan juga berlandaskan kasih, berlandaskan hati nurani. Dan yang tidak kalah penting, kita sebagai pendebat harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum berdebat, sebelum masuk ke dalam ring. Jangan sampai kita sendiri jadi malu sendiri karena kurang memahami iman kita sendiri. Maka kita harus persiapkan sebaik-baiknya dengan rajin membaca kitab suci dan rajin membaca katekismus dan juga dasar-dasar ajaran-ajaran gereja Katolik supaya kita lebih kuat. Kemudian belajar dari para tokoh-tokoh Katolik seperti Scott Hahn yang jadi apologet. Banyak apologet Katolik yang senior yang memiliki pengalaman perdebatan. Mengenal argumen Protestan juga supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa menjawab dengan baik. Dan teman-teman harus selalu ingat, tujuan kita dalam perdebatan bukan untuk menang-menangan debat,
tapi untuk membawa semua orang lebih dekat kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, tujuan kita berdebat bukan untuk mencari menang, bukan untuk keegoisan diri kita sendiri, tetapi membawa orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus, bukan untuk menjauhi Yesus. Jadi, setiap kali ada diskusi, kita harus ingat ini teman-teman, mengarahkan pembicaraan kepada hal yang benar, yaitu mempersatukan, bukan untuk memecah belah gereja. Sudah pecah, tambah dipecah-pecah lagi, semakin parah. Nah, kita harus mempersatukan dan menunjukkan bahwa gereja Katolik adalah rumah bagi semua yang mencari Kristus. Karena di dalam iman Katolik, gereja Katolik kepenuhan keimanan kekristenan. Kemudian menghidupi iman kita dengan baik supaya orang lain yang melihat kita sebagai orang Katolik bukan hanya menang teori, bukan hanya rutinitas formalitas rajin ke gereja, tapi juga kita menghidupi setiap firman Tuhan dan orang lain akan melihat kita sebagai gambaran Kristus. Jadi kesimpulan terakhir, menanggapi ajakan debat dari teman-teman Protestan seperti di media sosial seringkali butuh kebijaksanaan. Jangan asal masuk debat kalau hanya akan memperkeruh suasana, kalau hanya untuk memecah-mecah tubuh Kristus. Dan gunakan akal dan juga kitab suci untuk menjelaskan ajaran Katolik dengan baik agar orang lain paham, dan tetap tenang, penuh kasih, penuh rendah hati dalam menjawab persoalan yang mereka ajukan, dan persiapkan diri dengan baik agar bisa menjawab dengan benar. Harus tetap fokus dan membawa orang semakin dekat kepada Kristus, dan jangan lupa berdoa, mohon bimbingan, mohon kekuatan, mohon pertolongan Roh Kudus. Dengan sikap seperti ini, saya yakin teman-teman, kita bisa menunjukkan bahwa iman Katolik bukan hanya benar, tetapi juga penuh kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Penuh kasih dan membawa damai di atas muka bumi ini, dan menjadi garam dan terang bagi kita umat manusia. Demikian untuk video kali ini, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.